Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Bigel Channel. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan bagaimana untuk bisa create and backup database ataupun create and backup file. Jadi seringkali kita kalau menulis atau membuat sebuah database itu kita mau backupnya, kadang-kadang itu harus copy dulu ya teman-teman. Artinya apa? File yang sudah kita tulis itu kita copy, terus kita taruh di folder di mana yang kita tempatkan, agar folder itu mungkin tidak bisa dilihat orang atau yang lain. Tetapi pada saat kita mau istilahnya mau edit atau mau menambahkan, itu kita akan mencari file kita yang aslinya, terus kita backup lagi. Jadi terlalu banyak cara ya teman-teman. Nah, di sini saya coba buatkan bagaimana dia bisa membuat database, dan database itu yang ada di sebuah worksheet itu tersimpan di dalam satu workbook di file yang sudah kita tentukan. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Pertama, di sini saya punya workbook itu saya beri judul itu Create and Backup Database. Jadi di dalam workbook ini ada 3 sheet ya teman-teman. Sheet pertama, sheet kedua itu merupakan ini database. Jadi ini merupakan data inventory ya teman-teman. Jadi bukan sebuah data transaksi. Jadi saya mau ceritanya gini, saya mau memasukkan sebuah barang itu di dalam gudang. Jadi saya tuh belum memberikan nilai atau harga dari barang tersebut. Tetapi saya masukkan itu ke dalam data inventory saya itu hanya berupa harga per dus. Jadi harga satu paketnya itu satuannya bisa dus, bisa pak, bisa kilogram, dan yang lain-lain itu dia belum ke fase transaksi. Jadi masih masuk ke dalam gudang. Jadi konsepnya seperti itu. Dan yang ke sheet 3 ini merupakan data buffer ya teman-teman, dari data yang kita akan buat nanti. Oke, jadi sebenarnya ini adalah filenya atau ini adalah database-nya. Nah, database-nya di sini ini mau saya backup ke suatu file yang ada di sebuah folder. Jadi foldernya nanti itu akan saya buat, dan filenya juga akan saya buat, dan itu akan dimasukkan semuanya di situ. Oke, kita balik lagi ke sheet 1. Kita awal dengan start. Jadi di start ini ada user form ya. Jadi di sini kita ada create new backup data, access backup database, dan from input. Jadi from input ini dia ya kan untuk memasukkan data-data di sini. Ini untuk access database yang ada, dan di sini adalah untuk kita create atau buat yang baru. Oke, saya akan mulai dari buat yang baru. Saya akan klik di sini create new backup. Saya search location-nya. Nah, saya tempatkan itu di dokumen. Oke. Terus foldernya mau saya bikin itu ayo belajar Excel. Dan filenya ini kita save dulu. Nah, filenya ini saya namakan misalnya dia belajar Excel. Nah, setelah itu saya save file name-nya. Nah, di sini sudah tercreate ya teman-teman. Jadi dia ada di dokumen. Oke, saya close di sini. Nah, setelah saya tadi sudah buat new backup datanya, saya baru ke access backup database. Jadi saya lihat di sini. Ini sudah access, klik. Oke. Kita cek drive and file name. Nah, di sini filenya. Jadi location di sini, file name-nya di sini. Baru saya form input di sini, saya show data. Nah,
Jadi di show data ini akan sama ya teman-teman, karena ini diambil dari sini. Oke, saya mungkin akan masukkan suatu data baru. Jadi di sini saya refresh and add data ya teman-teman. Jadi mungkin yang baru saya buat di sini adalah misalnya kecap asin cap kuda, kode barang kecap asin cap kuda 018 002. Satuan barang itu 1 dus, harganya itu 125.000. Oke, di sini saya save. Nah, ini sudah tersimpan ya teman-teman di file backupnya tadi. Oke, sekarang kita mau ngecek nih file backupnya itu tadi. Kita klik open file. Nah, di sini ada password. Kenapa ada password? Jadi password ini hanya teman-teman aja yang tahu. Jadi kalau misalnya nanti ada teman yang menjalankan, ini nggak bisa. Jadi passwordnya ini mungkin saya kasih contoh aja, misalnya 123. Oke, saya cek passwordnya. Oke, your password is match. Nah, ini akan ketuju ke file yang sudah saya buat. Nah, jadi filenya kan tadi sini, belajar Excel. Nah, data yang sudah ada, data yang tersimpan itu di situ. Kita lihat di sini, cap kuda sini. Oke, ini kita hitamkan dulu. Oke, 125.000. Klik di sini, kita set lagi. Nah, di sini dia 125.000. Ini kita klik lagi di sini. Nah, ini nggak bisa teman-teman ya. Jadi kita desain mode dulu. Oke. Baru di sini kita save di sini. Sekarang kita lihat di sini. Yang tadi ini kita mau lihat teman-teman. Ini dia sudah di save belum? Oke. Open file. Kita lihat di sini. Oke, ini tulisannya kita hitamkan semuanya. Save. Oke. Nah, ini kan sudah ada teman-teman ya. Jadi apa sih yang spesialnya dari aplikasi ini ya teman-teman? Jadi spesialnya seperti ini teman-teman. Misalnya, ya kan, kita buka di sini di tempat kita backup data, kita klik di sini. Nah, jika teman-teman, kalau ada perubahan atau editing, itu akan ketahuan teman-teman. Misalnya di sini di nomor 18. Nah, di nomor 18 ini, ya kan, ini saya edit. Kecap manis ABC 600 ml itu harganya mungkin kalau saya punya karyawan, ya kan, mungkin karyawan saya iseng, ini dia lupa gitu. Kita positive thinkingnya, dia lupa, ini ditulis 125.000. Padahal tadi sudah 115.000. Nah, mungkin dia lupa, dia tulis lagi dia 125.000. Lalu dia save. Nah, tanpa sepengetahuan, pada saat dia save, ini akan berubah warna ya teman-teman. Jadi nanti karyawannya tahu dong kalau dia berubah warna. Enggak teman-teman. Jadi di sini nanti akan kita kasih background ya teman-teman. Dikasih background, jadi si karyawan itu dia tidak tahu bahwa sini udah berubah warna. Oke, sekarang kita exit data, kita lihat di sini. Apakah di filenya juga itu dia akan berubah warna sesuai dengan data yang ada di sini? Itu pun dia juga akan berubah warna teman-teman. Jadi kita bisa cek, oh ya, ini kok berubah warna ini? Kenapa ini? Ini sebenarnya tadi berapa sih harganya? Nah, kita lihat di sini teman-teman.
oh ini harganya 115, berarti dia ubah dari harga 115 ke 125, seperti itu teman-teman. Jadi kalau dia sudah berubah, ini akan tetap merah terus teman-teman, ya kan, sampai nanti misalnya kita sebagai admin, ya kan, user adminnya itu kita yang rubah sendiri. Tetapi ini sebenarnya hanya untuk memastikan aja. Jadi tidak bermaksud apa-apa, tetapi di sini untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan itu sudah sesuai ya. Jadi tidak bisa dimanipulasi seperti itu teman-teman. Oke, kita exit. Nah, sekarang ini kita aktifkan supaya si usernya ini dia tidak tahu. Oke, di sini saya akan aktifkan. Dia akan user 2-nya aktif misalnya dia. Oke. Ini masuk di sini ya teman-teman ya. Dia user 2-nya aktif. Terus close-nya ini juga diaktif dia. Jadi dia nggak bisa ngelihat di sini teman-teman. Oke. Terus kita aktifkan lagi di close yang satunya ini lagi teman-teman. Ini kita properties. Nah ini kita aktifkan lagi. Kita mulai di sini. Di sini kan sudah tertutup teman-teman. Jadi nggak mungkin dia tahu gitu loh. Artinya kalau ada perubahan apapun dia nggak akan pernah tahu. Oke, kita cek lagi di sini teman-teman. Kita masuk ke Axis Backup. Kita ke file ini lagi. Ayo belajar Excel. Kita klik di sini. Oke. Kita masukkan from input. Kita show data di sini. Ini mau saya rubah tadi nih, yang 19 ini saya edit. Misalnya nggak tahu lagi nih, saus tomat Del Monte ini yang harganya 125.500, ini saya rubah misalnya 15.500. Oke. Terus kita save and backup data. Oke. Nah, si user ini kan nggak tahu kalau di situ itu ada perubahan. Yang dia tahu aja dia merubah, tetapi dia nggak tahu bahwa perubahan itu disimpan di mana. Oke, dia mau buka file ini. Nggak bisa, dia harus ada passwordnya. Kalau dia salah password, dia nggak bisa. Oke. Ini, kita lihat di sini. Dia masuk ke file yang tersimpan itu, file backup. Kita lihat di file backup. Nah, di file backup ini ada teman-teman. Nah, di sini dia lihat di sini. Oh, dia tadinya 125.500. Di sini sama dia ditulis 115.500. Jadi ada ada kesalahan penulisan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kita tutup lagi. Nah, terus si user itu mau ngelihat, oh dia ada di mana? Oh dia mau coba dirubah karena dia ada di mana? Di sheet 2. Gak bisa teman-teman, karena sheet 2-nya ini sudah di visible kan, ya kan? Dan tinggal dibuat password aja. Jadi nggak bisa. Jadi data yang ada di sheet 2 itu tidak bisa diotak-utik kecuali kita sebagai user adminnya, kita bisa ngerubahnya. Jadi konteksnya itu adalah bagaimana kita membuat suatu file atau suatu data itu bisa kita backup pada saat ada perubahan apapun. Entah itu delete, entah itu ganti, edit, itu bisa. Oke, mungkin kita akan coba untuk yang delete ya teman-teman. Kita start di sini, terus kita exit data,
Kita lihat di sini, kita yuk belajar. Oke, sekarang from input kita show data. Nah, ini mau kita delete nih misalnya. Aduh, ya kan? Kita delete aja lah. Cuman nggak kasih tahu alasannya, cuman hanya delete. Nah, kita delete di sini teman-teman. Delete di sini kita juga kasih message untuk yakin nggak untuk mendelete. Karena kalau udah di delete itu datanya sudah tidak bisa kembali lagi. Oke, mungkin di delete sama seseorang. Yes. Nah, di data backupnya pun diangkat ke delete. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kan, kita open file di sini, kita klik password, kita lihat yang nomor 20 itu terakhir itu ke delete gitu teman-teman. Nah, di sini kan nggak ada nih teman-teman. Wah, nomor 20 nggak ada. Tapi tanpa disadari, ini kita sudah nulis di sini teman. Di sini ada nomor 20 telah terhapus. Nama barang kecap asin cap kuda. Kodenya, satuannya, harganya. Jadi di sini sudah ada tersimpan backupnya teman-teman. Jadi yang benar-benar backup ya semua backup segala sesuatu yang terhapus maupun teredit. Jadi kita bisa tahu kenapa ini dihapus, alasannya apa, ya kan? Ini ada datanya kok di sini, ya kan? Jadi siapapun yang menghapus dia harus bisa mempertanggungjawabkan, ataupun siapapun yang mengedit ini dia harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar backup data aja, tetapi kita mau backup historical gitu ya, backup apa yang terjadi pada data tersebut. Apakah data itu sudah diedit atau data itu sudah dihapus. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Dihapus. Nah, nggak bisa di sini, ya kan? Si user ini nggak bisa dia untuk melihat, oh benar nggak sih datanya terhapus, karena sudah terhide. Jadi yang dia tahu hanya mengisi data sesuai dengan backup data yang ada. Nah, seandainya kalau dia cek drive ini ada nggak teman-teman? Nggak ada teman-teman. Jadi kalau dia cek drive tidak bisa karena di sini sudah drive-nya sudah sudah nyatu, sudah ada. Yang kita butuhkan hanya file name. Jadi file name dari Ayo Belajar ini. Nah, ada di file name-nya itu adalah belajar Excel di sini. Kita lihat di sini. Kita show data lagi. Nah, di sini sudah terhapus. Jadi siapapun yang mengisi ini dia tidak akan pernah tahu di balik background ini ada apa. Jadi hanya kita aja yang bisa, karena kita yang buat. Jadi kita bisa istilahnya preventif lah untuk terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, kita close. Oke, mungkin sampai di sini ya teman-teman penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan dan bisa menambah ilmu teman-teman dalam VBA Excel. Dan kiranya apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Salam sehat selalu dari saya dan terima kasih.